Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, kali ini pembelajaran artnya kita akan mempelajari tentang bagaimana penggunaan aplikasi Real Drum ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah main drum atau belum pernah menggunakan aplikasi drum ini, baiklah, saya akan coba menjelaskan apa saja sih alat musik atau apa saja bunyi-bunyi nama istilah yang ada di drum ya. Nah, coba ini kalau kalian sudah download aplikasinya, nah pastikan aplikasinya terinstall dengan baik ya. Oke, nah sekarang ini kan saya udah open nih Real Drumnya, saya udah buka aplikasinya. Nah, tampilan di aplikasi kalau kita buka pertama kali seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat dari drum yang aslinya itu kan urutannya nggak sebanyak ini ya. Nah, urutan drum yang asli itu cuma ada bass drum. Nah, ini disebut dengan bass drum ya. Ada bass drum, ada snare drum. Nah, ini snare drum seperti itu bunyinya. Oke, saya coba kencengin suaranya. Nah, ada snare drum, ada tomnya atau tomnya. Nah, tomnya biasanya ada 2 ya. Kalau di aplikasi ini tomnya ada 3 ya. Nah, tomnya ada 3. Terus ada open hi-hat. Nah, open hi-hat ini biasanya letaknya nggak di sebelah sini ya. Tapi karena permainan kita itu juga hanya menggunakan penjarian ya. Jadi tergantung maunya kita seperti apa ya. Kalau mau posisi hi-hatnya itu di sebelah sini kan, kalau real drumnya itu yang asli drum aslinya, posisi open hi-hatnya itu berada di sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri itu ada hi-hat, ada crushnya, nah ada close hi-hat juga, dan ada cymbal biasanya di depan sini ya. Nah, kita lihat posisi aslinya. Kalau kita terbiasa ikut posisi asli dari drum, itu biasa kita tekan tombol yang ini nih, ada tanda panah atas bawah ini ya. Nah, itu posisi hi-hat akan berubah ke sebelah kiri ya. Nah, dia akan berubah posisinya ke sebelah kiri. Dan floor tomnya itu berada di sebelah kanan ya. Floor tom itu biasanya di sebelah kanan. Nah, ini posisi asli dari real drumnya ya. Jadi bebas. Untuk di aplikasi ini lebih mudah ya, lebih mudah kalau kita mau memainkan drum yang seperti apa. Mau posisi hi-hatnya sebelah kanan, mau posisi hi-hatnya sebelah kiri, tergantung penjarian kita enaknya seperti apa mainnya ya. Nih, kalau misalnya kita mainnya gini kan, nah posisi yang kita gunakan itu kan hanya jari jempol aja ya. Karena kita biasa megang HP kan seperti ini ya. Nah, pegang HP seperti ini. Jadi posisi penjariannya yang kita gunakan hanyalah jari jempol saja. Kalau kalian jago atau misalnya udah sering mainkan real drum, aplikasi real drum ini, bisa juga tuh kalau kalian mainkan dengan penjarian 5 jari kalian ya, seperti ini misalnya. Nah, misalnya kalau kalian mau gunakan semua penjarian ini ya, tapi yang lebih mudah sih kita gunakan dengan 2 jempol supaya HP-nya nggak goyang. Tapi kalau kita letakkan ke bawah dengan semua jarinya, itu tergantung dari permainan masing-masing ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagaimana sih melatih permainan drum di aplikasi drum ini ya. Karena kan sekarang ini kita posisinya lagi masa pandemi ya, jadi banyak alternatif yang mungkin sudah disiapkan untuk kalian tetap belajar pelajaran musik. Makanya saya suruh download aplikasi drum ya, untuk kalian bisa melatih apa itu yang namanya ketukan. Karena drum ini dalam permainan musik, drum instrumen musik berfungsi sebagai jantungnya ritme ya. Dia sebagai ritme dalam sebuah lagu, karena drum itu menentukan cepat lambatnya sebuah alunan musik, instrumen, dan juga lagu ya. Kalau tidak ada drum, bisa juga sih dimainkan dengan gitar ya, tapi
Kalau gitar itu tidak bisa disebut dengan memainkan atau mengendalikan sebuah ritme atau intonasi, karena gitar itu jatuhnya sebagai melodi dalam sebuah lagu ya, dalam sebuah musik. Nah, kalau drum ini adalah ketukan atau jantungnya musik ya. Contohnya kalau kita mendengarkan tuh lagu yang paling banyak dimainkan oleh drum. Lagu apa misalnya? Nah, lagu yang paling banyak dimainkan atau digunakan permainan drumnya itu biasanya lagu-lagu rock ya. Lagu rock, lagu R&B, lagu jazz. Nah, itu lebih banyak permainan dari drum ya. Nah, apalagi lagu-lagu reggae tuh misalnya ya. Nah, itu improvisasi dari permainan drum itu sangatlah bervariasi ya, atau banyak sekali jenisnya. Nah, jadi kali ini kalau kalian sudah download aplikasinya di rumah ya, saya harapkan semuanya wajib download ya. Karena pembelajaran kita yaitu projectnya kalian memainkan beberapa tahap-tahap pelatihan yang ada di dalam aplikasi ini ya. Nah, jadi kita lihat sekarang. Ini posisinya nanti terserah kalian ya. Jadi nih, yang pertama kita coba klik dulu. Oke, sebentar. Nah, tombol yang warna biru ya, nih tombol, saya ulangi lagi, tombol yang warna biru di atas itu coba kita klik ya. Nah, klik. Oh ya, tapi sebelum kita masuk ke basic pelatihannya, coba dulu ya, kalian coba dulu pastikan semuanya berbunyi. Ini contoh dari bass drumnya. Nah, ini bass drumnya ada 2, itu biasanya digunakan untuk lagu-lagu yang rock gitu ya. Ini adalah biasanya double twin namanya ya, digunakan double twin kalau untuk aslinya ya. Nah, itu seperti itu ya, digunakan double twin. Oke. Nah, pastikan semua semua alat yang ada di drum ini berbunyi ya, pastikan dulu. Kalian harus mengenal dulu apa saja sih bentuk bunyinya, bagaimana sih perbedaan kalau kalian menyentuh di bagian ujung, menyentuh di bagian tengah, itu apakah ada perbedaan bunyi. Coba kita lihat ya, dari open hi-hat dulu. Nah, hi-hat dia disentuh di bagian manapun bunyinya tetap sama. Sekarang coba kita sentuh dari close hi-hat. Nah, close hi-hat juga sama, bunyinya kita sentuh di bagian manapun tetap sama. Sekarang kita lanjut ke crash ya. Nah, crash ini kan bunyinya agak panjang ya. Nah, karena dia agak lebar untuk piringannya, nah dia tetap sama juga ya. Bunyinya baik kita pukul di atas, pukul di bagian ujung tetap sama. Sekarang di bagian splashnya, splash ini agak lebih kecil, bunyinya juga pasti akan lebih pendek. Nah, seperti itu ya, ini agak lebih pendek. Lanjut ke crash berikutnya. Crash ini juga nih besarnya sama kayak close hi-hat ya, tapi piringannya beda. Kalau close hi-hat dan open hi-hat itu biasanya di piringannya ada 2, ada di atas ada di bawah ya. Jadi bunyinya seperti ini tadi, karena dia bersentuhan antara hi-hat yang di bagian atas, piringan atas sama piringan di bawah. Nah, kalau crash dia tetap bunyinya sama seperti ini ya, panjang tapi agak kecil. Nah, kalau yang right, nah dia mempunyai 2 bunyi ya. Nih, 2 bunyi yang berbeda. Kalau kita pukul di bagian ujung, nah bagian ujung itu juga bunyinya agak lebih panjang, tapi agak lebih smooth bunyinya ya. Bagian atasnya, nah bagian atas ini beda ya, kalau kita pukul bagian atas beda. Oke, kita pastikan udah. Nah, sekarang floor tom. Nah, floor tom itu juga beda bunyinya dengan yang bass drumnya ya. Nah, ini tom-tomnya ada 3. Nah, tom-tom ini walaupun dia 3, tapi 3-tiganya mempunyai bunyi yang berbeda-beda ya. Ini kita dengarkan lagi. Nah, biasanya sih kalau main jalur untuk lagu itu dari bagian sebelah kiri dulu. Nah, ini bunyi seperti ini ya. Sini agak lebih ngebas ya, ini agak tinggi. Nah, bisa bedakan ya, atau kita balikkan. Nah,
bagian di sini tom-tomnya agak lebih tinggi. Ini yang sedang dan ini yang rendah ya. Snare drum ini biasanya yang paling sering ngikutin ketukan dari sebuah instrumen atau lagu ya. Nah, ya, ini fungsinya dari snare drum. Oke. Baiklah, kita lanjut ke tahap pelatihan ya, bagaimana kita mencoba melatih permainan drum di aplikasi Real Drum. Oke, kita coba klik yang bagian warna biru. Nah, sekarang lihat ya, di sana ada rekaman, ada pelajaran, ada loops, lagu, metronom. Nah, metronom ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan ketukan tempo ya. Biasanya metronom ini bisa juga ada di gitar, ada di metronom biola ya. Nah, metronom itu bisa fungsinya adalah menyeimbangkan ya. Oke, lanjut kita ke pelajaran ya. Nah, pelajaran ini kan ada tulisannya basic 1, basic 2, basic 3. Nah, beginner. Oke, 1 2 3 4 5. Nah, sampai tingkat yang susah ya. Oke. Baiklah, yang pertama kita coba basic dulu ya. Nah, kita pertama basic dulu. Nah, jadi kalau kita klik yang bagian basic itu akan muncul listen. Nah, dia akan muncul tanda warna merah untuk menginstruksikan bagaimana kita membunyikan. Sekarang di start ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita berhasil mengikuti, dia akan muncul mainkan lagi ya atau tidak ya. Kalau kalian belum pas memainkan ketukannya, mainkan lagi berarti ya. Nah, setelah kita pencet yes, dia akan muncul lagi permainannya. Nah, seperti itu ya. Oke, dengarkan lagi, deg deg tak. Nah, gitu suaranya. Nih. Oke, nah, jadi seperti itu untuk basic pertama. Sebelum kita memainkan, dengarkan dulu ya, dengarkan. Nanti juga ada arahannya. Akan muncul warna merah di setiap alat yang ada di drumnya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ke basic 2 ya. Ini tidak dulu. Nah, next. Oh ya, bagaimana cara merekam ya? Nih, kita coba rekam dulu ya. Nih, coba kita basic 1. Nah, listen lagi ya. Nih, bagaimana ngerekamnya. Nanti biar kalian bisa kirim hasil rekamannya ke saya ya. Oke. Oke, coba tidak. Nah, sekarang kita coba pencet tombol yang record ya. Nah, ini sudah di record. Nah, kalau dia kelap-kelip gitu berarti sudah di record ya. Oke, nah coba seperti itu, saya stop dulu. Nah, dia akan muncul tulisannya rekaman sudah disimpan ya. Nah, kalau sudah rekaman sudah disimpan, kita coba cek lagi di mana sih letak rekamannya tadi ya. Oke, mana ya? Nah, kita klik di tombol warna biru, kita lihat di rekaman. Nah, akan muncul di sana merekam yang tadi. Nah, itu coba kita klik. Nah, dia akan muncul. Ya. Nah. Oke, drum yang permainan drum yang sudah kita mainkan, dia akan tersimpan sendiri ketika kita memencet tombolnya warna merah tadi ya. Jadi, tugasnya nanti selesaikan sampai basic mana kalian bisa ya. Setiap basic itu akan jadi penilaian bagi setiap project ini ya, karena basicnya kan sampai banyak tadi ya untuk project-projectnya. Nah, jadi untuk di beberapa pertemuan ini kalian saya kasih waktu sekitar 1 minggu ini sampai ke pertemuan berikutnya minggu depan. Coba selesaikan sampai basic mana kalian bisa ya. Tetap direkam terus. Nanti direkam, rekamannya kirim ke Google Classroom atau kirim ke WA saya ya. Oh enggak, silahkan kalian upload ke YouTube kalian ya. Kalau misalnya bisa diupload ke YouTube, upload ke YouTube ya.
Udah deh, saya kasih 3 opsi aja deh. Kalian boleh kirim ke Google Classroom, kirim ke WA saya, atau upload ke YouTube ya. Soalnya kalau kirim ke YouTube itu kalian tinggal kirim linknya saja ya. Jadi saya enak untuk bisa ngecek setiap link yang kalian punya ya. Oke. Nah, sampai sini dulu ya. Kalau masih kurang ngerti dengan apa yang sudah saya kasihkan projectnya, silahkan chat saya aja nanti di Google Classroom atau di chat WA ya. Oke. Nah, jadi sampai sini dulu ya. Kalau lupa nanti diulang lagi, saya akan upload video ini di YouTube ya. Oke, thank you for today ya. Saya harapkan setiap basic pelatihannya itu kalian bisa selesaikan dengan cepat ya. Oke, thank you everyone. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.